Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resma Faniza dengan nomor BP 2010 1155 110136. Saya dari kelas akuntansi 3 dan dengan rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Musliati, nomor BP 20 10 11 55 11 0129. Perkenalkan, nama saya adalah Septri Nusari, nomor BP 20 10 11 55 11 01 11 dari kelas akuntansi 6. Dari modul desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen yang terlampir, kami remake menjadi PPT sebagai berikut. Apa yang diinginkan dan apa yang mungkin terjadi. SPM atau sistem pengendalian manajemen tidak dapat didesain atau dievaluasi tanpa pemahaman mengenai keinginan perusahaan yang harus dilakukan oleh karyawan, tujuan, dan yang lebih penting, strategi yang berasal dari pemahaman yang tepat mengenai tujuan perusahaan seringkali memberikan petunjuk penting mengenai tindakan-tindakan yang diharapkan. Pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan dan strategi menghasilkan seperangkat alternatif pengendalian yang lebih besar, memberikan kesempatan yang lebih baik untuk dapat mengaplikasikan setiap alternatif secara ketat dan memperkecil kesempatan timbulnya masalah perusahaan perilaku. Perusahaan tidak hanya diharuskan menentukan apa yang diinginkan, tetapi juga perlu berusaha menilai apa yang mungkin terjadi. Hal ini pada dasarnya sama dengan menilai kemungkinan bahwa masing-masing permasalahan pengendalian telah ada atau akan terjadi. Kurangnya pengarahan, masalah motivasi, atau keterbatasan personal. Dengan kata lain, perusahaan seharusnya bertanya, apa karyawan memahami apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka termotivasi sebagaimana mestinya, dan apakah mereka dapat memenuhi tugas yang diharapkan atau tugas yang seharusnya mereka kerjakan. Selanjutnya, jenis pengendalian. Jenis pengendalian manajemen yang berbeda tidak sama efektifnya dalam menyelesaikan setiap permasalahan pengendalian manajemen. Serangkaian pengendalian manajemen yang lebih spesifik dipilih dari alternatif yang memungkinkan dapat memberikan manfaat bersih yang lebih besar. Misalnya, manfaat berkurangnya biaya. Manfaat SPM berasal dari meningkatnya kemungkinan keberhasilan karena pengendalian manajemen mahal dalam implementasi dan pengoperasiannya. Biaya haruslah dipertimbangkan bersamaan dengan manfaat yang diharapkan dari perbaikan pengendalian. Baiklah, pengendalian personel atau kultural sebagai sebuah pertimbangan awal dapat memutuskan antara berbagai alternatif pengendalian. Manajemen seharusnya memulainya dengan pertimbangan apakah pengendalian personal memadai. Keunggulan pengendalian tindakan yang paling signifikan adalah 1. Pengendalian tersebut merupakan bentuk pengendalian yang paling tepat. 2. Pengendalian tindakan cenderung membawa pada dokumentasi akumulasi pengetahuan mengenai apa yang paling baik. Pengendalian tindakan juga memiliki kelemahan yang signifikan, antara lain 1. Adanya pembatasan kemungkinan yang sangat tegas. 2. Pembagian besar pengendalian tindakan juga sering mematahkan kreativitas. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan khususnya dapat menyebabkan kecerobohan. Yang keempat, pengendalian tindakan sering menimbulkan pengaruh negatif. Yang kelima, beberapa pengendalian tindakan khususnya yang memerlukan kajian pratindakan biayanya mahal. Keunggulan dan kelemahan pengendalian hasil. Keunggulan pengendalian hasil antara lain 1. Feasibility. 2. Perilaku karyawan dapat dipengaruhi bahkan ketika karyawan memperoleh ekonomi yang signifikan. Yang ketiga, dibandingkan dengan beberapa bentuk pengendalian, tindakan biayanya relatif murah. Kelemahan pengendalian hasil antara lain 1. Hasil pengukuran biasanya memberikan indikasi yang kurang sempurna atau apakah tindakan yang diambil sudah tepat. 2. Pengendalian hasil membebankan risiko pada karyawan. 3. Biasanya tidak mungkin
mengoptimalkan sejumlah target kinerja sebagai bagian dari sistem pengendalian hasil, seperti target anggaran. Yang keempat, tidak semua karyawan suka diperintahkan untuk memberikan hasil yang mereka anggap sesuai. Pemilihan ketatnya pengendalian. 1. Apakah manfaat potensi dari pengendalian yang ketat? Ketatnya pengendalian persediaan dapat diimplementasikan dengan memfokuskan pada hasil kunci jika karyawan dapat dipercaya untuk menentukan bagaimana menjaga persediaan mendekati tingkat jasa yang dibutuhkan atau kunci tindakan yang mencangkup prosedur persediaan dan peraturan keputusan yang detail. Berapa biayanya? Beberapa bentuk pengendalian jika diimplementasikan dalam bentuk yang ketat biayanya menjadi mahal. Pengendalian hasil yang ketat membutuhkan studi yang ekstensif untuk mengumpulkan standar kinerja yang bermanfaat, atau mungkin mereka memerlukan sistem informasi yang canggih untuk mengumpulkan dan menganalisis seluruh data kinerja yang dibutuhkan. Mungkinkah ada efek samping yang merugikan? Efek samping yang merugikan kemungkinannya akan terjadi jika pengendalian tersebut diimplementasikan, khususnya jika pengendalian diimplementasikan dengan cara yang ketat. Beradaptasi terhadap perubahan. Berkembangnya perusahaan, bentuk pengendalian personal atau kultur dan tindakan mungkin harus diganti atau ditambah dengan bentuk pengendalian yang lain. Tetap fokus pada perilaku. Apa yang membuat analisis pengendalian manajemen menjadi sulit adalah bahwa manfaat dan efek sampingnya tergantung pada bagaimana karyawan akan bereaksi terhadap pengendalian yang sedang digunakan. Mempertahankan pengendalian yang baik. Penyebab masalah yang dihadapi oleh perusahaan seringkali beragam. Penyebabnya adalah pemahaman yang tidak sempurna mengenai penentuan dan atau pengaruh pengendalian manajemen dalam penentuan tersebut. 2. Penyebab lain adalah kecenderungan manajemen untuk mengendalikan implementasi pengendalian manajemen kepada kecenderungan bisnis lain yang seringkali lebih menekankan. Baik, mungkin hanya itulah presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada yang kurang paham atau dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan hubungi saya pribadi atau dua rekan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.